Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kembali lagi kami hadir mencobai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita mistis untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini, kami sudah menyiapkan untuk Anda, berjudul Kiriman Manis dari Sang Dukun. Kisah kali ini berawal dari mimpi buruk yang saya alami. Malam itu, saya di rumah hanya berdua dengan Nilam, adik saya, karena Bapak, Bunda, dan Mas Panji sedang mengunjungi keluarga kami yang berada di Banyuwangi. Entah kenapa malam itu udara begitu panas, padahal di luar sedang hujan deras sekali. Setelah membereskan meja makan dan mengunci pintu serta jendela, saya bergegas menuju ruang tengah. Saya perhatikan Nilam tengah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Karena tidak mau mengganggu adik, saya memutuskan masuk ke dalam kamar. Suasana malam itu begitu hening dan sunyi, sementara di luar hujan masih saja turun dengan derasnya. Seolah-olah langit begitu murka. Kilatan-kilatan dan suara geledek menambah seram suasana malam itu. Saya mencoba tidur, tapi tetap saja mata ini tidak mau diajak kompromi. Malah saya rasakan udara di kamar begitu pengap dan panas. Karena kegerahan, saya memutuskan mengambil air es ke dapur. Saya lihat Nilam sudah tidak ada di ruang tengah. Mungkin dia sudah beralih ke kamarnya. Saya hanya duduk di ruang tengah, enggan sekali masuk kamar. Lalu tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara brrrr. Sepertinya ada benda jatuh di atap rumah kami. Saya tersentak sejenak, tapi saya langsung berpikir kalau suara itu berasal dari buah mangga yang jatuh menimpa atap. Saya tetap cuek. Selang beberapa saat, entah kenapa perasaan ini begitu gelisah. Berkali-kali saya beristighfar, namun tetap saja gelisah yang saya rasakan. Lantas saya memutuskan masuk kamar lagi. Sebelum masuk ke kamar, saya sempatkan melihat adik. Ternyata dia sudah tertidur dengan lelapnya. Setelah menyelimuti adik, saya langsung kembali masuk ke kamar saya sendiri. Entah sudah jam berapa, namun tetap saja mata ini enggan diajak tidur. Saya hanya membalikan badan ke kanan dan ke kiri, berharap rasa kantuk datang. Akhirnya saya tertidur dan bermimpi. Saya masih ingat betul tentang mimpi saya. Tiba-tiba ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, rambutnya gimbal, taringnya begitu panjang, masuk ke kamar dan langsung mencekik leher saya. Saya meronta-ronta, tapi tetap saja sosok itu tidak mau melepaskan cekikannya. Sementara saya juga melihat makhluk kerdil, rupanya begitu menjijikan, matanya melotot, mulutnya lebar dan terus-menerus mengeluarkan lendir yang baunya sangat busuk sekali. Giginya yang runcing itu digunakan mencabik-cabik kaki saya. Sementara di samping saya berdiri sosok nenek-nenek dengan rambut putih panjang tergerai, matanya berwarna putih semua, serta kuku yang runcing. Sosok nenek itu menancap-nancapkan kukunya di perut saya. Begitu luar biasanya sakit yang saya rasakan saat itu. Ingin rasanya saya berteriak meminta tolong. Namun apa daya, sosok tinggi besar itu terus mencengkram leher saya. Sementara dalam mimpi yang seperti nyata itu, antara sadar atau tidak, saya melihat darah mengalir dari perut dan kaki saya. Lantas, nenek-nenek itu menusukkan kukunya yang runcing tepat di mata sebelah kanan saya. Berbarengan dengan itu, saya terbangun dari tidur. Bajuku basah kuyup oleh keringat. Berkali-kali saya beristighfar dan langsung mengambil botol air yang berada di samping ranjang. Saya teguk air itu sampai habis. Saya masih bergidik ngeri dengan mimpi yang saya alami barusan. Bahkan rasa sakitnya masih bisa aku rasakan. Untuk beberapa saat, saya hanya duduk termenung di ranjang, memikirkan mimpi yang seperti nyata itu. Sampai saya dengar adzan subuh dikumandangkan, saya bergegas beranjak dari tempat tidur dan membangunkan adik guna melaksanakan sholat subuh.
Pagi itu di meja makan, saya menceritakan perihal mimpi yang saya alami semalam pada adik. Namun Nilam hanya menanggapi kalau itu semua bunga tidur, malah menegur saya, katanya saya lupa berdoa. Setelah selesai sarapan, Nilam pamit ke sekolah, sementara saya langsung membuka toko. Selang beberapa saat, saya merasakan panas di sekujur tubuh, bahkan kaki terasa nyeri sekali. Bingung itu yang saya rasakan karena tiba-tiba saya sakit. Dengan dibantu Mas Aji, kakak sepupu saya bergegas ke puskesmas memeriksakan diri karena panas dan nyeri di tubuh begitu menjadi-jadi. Namun anehnya, dokter di puskesmas tidak dapat menyimpulkan gejala sakit yang saya derita itu. Bahkan dokter menyarankan supaya saya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu seminggu lamanya saya dirawat, namun dokter pun masih kebingungan. Karena tidak ada perubahan, Budi dan Mas Aji membawa saya pulang. Sementara sakit yang saya alami makin menjadi-jadi. Bahkan kaki saya sudah lumpuh total. Mata sebelah kanan saya memerah dan terus-menerus mengeluarkan air. Setiap hari saya merasa kembung di perut. Bahkan terkadang saya hanya menjerit-jerit karena sakit yang luar biasa pada bagian mata dan perut. Minggu berubah ke bulan, sakit yang saya alami tak kunjung sembuh. Bahkan penglihatanku di mata sebelah kanan sudah mengabur. Mataku terus-menerus mengeluarkan air. Dan dari hari ke hari, air itu berbau amis. Di malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Legi atau Selasa Kliwon, kurasakan sakitku semakin menjadi-jadi. Terkadang saya rasakan ada sesuatu bergerak-gerak di dalam tubuhku, mencengkeram jantung dan hatiku. Bahkan suatu malam, saya memuntahkan darah yang begitu banyak. 6 bulan lamanya, saya menderita sakit, dan hanya terbaring lemah di ranjang seperti bayi. Saya sudah lumpuh, bahkan kulit punggung saya sedikit demi sedikit mengelupas, karena saya hanya berbaring saja. Namun Allah Maha Besar, doa keluarga besarku dikabulkan melalui seorang hamba Allah. Pertolongan itu datang. Kini saya sudah sembuh dari penyakit aneh itu. Tubuh saya kembali sehat. Dan dewasa ini baru saya tahu kalau segala penderitaan dan kesakitan yang saya alami adalah ulah salah satu tetangga kami yang merasa tidak senang karena dikalahkan bapak dalam pemilihan sekretaris desa atau carik di kampung kami. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.